musuh-musuh Islam begitu ya, yang mereka senantiasa terus membenci, kita katakan, atau bahkan terus memberikan stigma negatif terhadap salah satu misalnya ajaran Islam tentang jihad misalnya, atau misalnya tentang khilafah, kemudian sampai muncul istilah khilafahisme begitu kan, yang seolah-olah dia digambarkan sama dengan komunisme, liberalisme, sama-sama pakai isme, yang itu notabene kalau dia komunisme, liberal itu kan merupakan isme-isme yang dia merupakan buatan manusia, padahal yang namanya Islam dengan khilafah itu adalah bukan merupakan suatu golongan, tapi khilafah itu merupakan ajaran Islam. Atau misalnya kita katakan orang-orang yang mereka, kita ambil contoh yang skup sederhana di tengah-tengah masyarakat misalnya, kalau ada seseorang yang dia memang dengan tujuan ataupun dengan landasan karena ingin terikat dengan ajaran agamanya, dia misalnya tidak mau terikat ataupun terikut dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sejauh ilmu yang dia pahami itu bertentangan dengan Islam, itu dianggap nanti orang menjadi orang yang kita katakan menjadi, dia dikatakan seorang yang pembuat masalah gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan dia sebagai troublemaker gitu ya. Jadi sedikit-dikit nanti kalau ada masalah pasti dia nih dalangnya nih gitu kan. Padahal apa salahnya dengan dia gitu kan? Dia justru misalnya menentang atau bahkan dia tidak mau melaksanakan suatu tradisi itu karena memang merupakan tradisi yang dia pahami bertentangan dengan Islam, dengan agama yang dia yakini gitu kan. Apa salah dia gitu kan? Kemudian kalau kita ngambil skup yang lebih luas misalnya kondisi kita saat ini, kita membahas kondisi kita di negeri ini, di Indonesia yang paling ramai sampai hari sore kemarin pun kembali umat Islam itu kan melakukan aksi terkait dengan tuntutan mereka untuk membatalkan yang namanya RUU HIP Bapak Ibu. Demikian juga dengan yang kita katakan RUU Cipta Karya itu ya, Cilaka itu kan juga sama, dua hal itu yang kemarin agenda besar dari kaum muslimin yang terkait dengan HIP yang secara khusus, kemudian kalau yang undang-undang yang terkait dengan tenaga kerja itu kan oleh para buruh dengan mahasiswa juga termasuk di situ. Ini dua contoh yang kita katakan permasalahan yang dihadapi oleh umat saat ini, oleh kaum muslimin saat ini merupakan permasalahan yang kita rasakan memang adanya masalah itu timbul, apakah memang dia karena Islam gitu kan. Kemudian kalau yang kita ambil contoh ke skup pendidikan, apa yang menjadi masalah sehingga sekarang itu kalau saya tidak salah baca itu salah satu hal yang sangat berubah pada kurikulum pendidikan agama itu kan yang namanya pelajaran PAI dengan bahasa Arab itu kan dihilangkan begitu kan di kurikulum terbaru, di mana dikatakan di surat itu bahwa memang kurikulum yang dipakai oleh sekolah yang di bawah Kementerian Agama itu kan harus mengganti dengan kurikulum yang terbaru tahun 2020. Salah satu perubahannya itu adalah memang ketiadaan pelajaran bahasa Arab dengan PAI begitu. Dengan diganti dengan apa gitu kalau tidak salah di situ disebutkan. Nah ini emang apa yang salah dengan bahasa Arab gitu kan? Apa yang salah dengan PAI? Nah ini yang kita katakan. Jadi adanya permasalahan sekarang yang muncul itu justru harus kita tarik kembali kepada akarnya begitu. Kenapa masalah ini muncul? Tentunya kalau kita ingin mendapatkan solusi tuntas, solusi yang kita katakan yang merupakan yang solutif, kita tidak lagi berbicara atau kita katakan berusaha untuk bolak-balik memperbaiki di permukaan. Selama memang akarnya tidak bisa kita sentuh, apalagi kita selesaikan, atau mungkin bahasanya dikatakan akarnya kita ganti dengan akar yang baru begitu kan, maka tidak akan pernah selesai permasalahan yang ada di atas permukaan tersebut. Kalau kita jujur sekarang, apa sih masalah yang kita hadapi di Indonesia misalnya? Ini yang terdekat dengan kita. Masalah kita itu kan yang pertama masalah ketidakadilan, masalah kemudian terkait dengan ekonomi, kemudian masalah pergaulan. Masalah pergaulan ini terkait nanti dengan akhlak dari para kita katakan warga negara, mulai dari anak-anaknya, remaja, bahkan kita katakan para orang tua, bahkan sampai ke para pejabatnya sudah benarkah akhlaknya, sehingga nanti sekarang terbiasa kita mendengar permasalahan terkait dengan korupsi misalnya. Kemudian kemarin yang terbaru lagi nih terkait dengan Joko Chandra misalnya, tiba-tiba red notice-nya bisa hilang gitu kan. Ini apakah ada hubungannya dengan Islam? Tidak ada gitu. Jadi kalau kita kembali melihat dari permasalahan tersebut, kita tarik sebetulnya itu ke akar permasalahannya.
ternyata kalau kita membahas nanti yang menjadi permasalahan atau kita katakan yang menjadi pembuat masalah, sumber masalah yang kita rasakan sekarang di permukaan di dalam kehidupan kita ini, karena memang kita merasakan ada dua sebetulnya bahaya yang kita rasakan sekarang. Apa bahayanya? Yang pertama, ini sering kita katakan dengan istilah bahwa memang faktor bahaya ini atau fakta bahaya ini karena memang adanya bahaya laten yang namanya komunisme. Ini nggak bisa kita pungkiri, begitu kan? Kemudian yang kedua apa? Ada bahaya yang nyata-nyata sekarang kita rasakan, bahaya yang terjadi akibat dari diterapkan kapitalisme, liberalisme, kemudian yang kita katakan sekularisme di tengah-tengah kita, sehingga kita merasakan muncul fakta yang sekarang kita rasakan, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada semua aspek kehidupan, pada semua lini umur, begitu kan, pertingkatan umur. Kita lihat contoh satu nanti, bagaimana kenapa dikatakan bahaya laten komunisme, karena memang bahaya komunisme itu kan dia tidak secara langsung terlihat, begitu. Tapi kalau kita membahas secara fakta, kenapa kita mengatakan komunisme berbahaya? Karena memang kita sebagai seorang muslim tentunya kita harus punya kacamata menyatakan sesuatu itu berbahaya atau tidak, haram atau tidak, itu kan harus sesuai dengan kacamata Islam. Standarnya adalah Islam, dan secara nyata-nyata yang namanya ideologi kita katakan komunisme memang dia bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena yang namanya sosialisme itu kan bertemu pada materialisme. Materialisme itu mereka mengatakan merupakan paham yang mereka memandang bahwa memang kehidupan manusia, alam semesta itu memang merupakan materi yang dia nanti mengalami evolusi, begitu. Dan materi itu menurut mereka tidak diciptakan, ia adalah ada dengan sendirinya. Sehingga yang namanya paham komunisme itu kan mereka mengatakan ketiadaan sang pencipta, tidak ada yang namanya Tuhan, maka kita kenal dengan ateisme. Dan di tengah-tengah masyarakat, pada faktanya kita lihat beberapa tokoh mereka, tokoh misalnya Feuerbach yang mengatakan bahwa dia seorang tokoh ateis, mengatakan bahwa yang namanya bukan Tuhan yang menciptakan manusia, dia mengatakan seperti itu, melainkan manusialah yang menciptakan Tuhan. Nauzubillah, gitu ya, dia balik fakta tersebut begitu. Tuhan hanyalah imajinasi dan angan-angan manusia. Karl Marx misalnya mengatakan, dia pencetus Marxisme, juga mengatakan bahwa hanya orang-orang irasional yang tidak berakal yang mempercayai adanya Tuhan. Ini juga dikatakan oleh Karl Marx. Ini kan merupakan tokoh-tokoh yang kita katakan mereka penganut komunisme itu nanti. Sementara kalau kita membahas satu saja dari, nanti silakan dari pendengar obsesi, di Quran surat Al-Insan, surat yang ke-76, kemudian Quran surat Al-Mu'min ayat 14, tadi kalau Al-Insan ayat yang kedua, bagaimana memang realita keberadaan daripada alam semesta, bagaimana kompleksnya, bagaimana kerumitannya, adanya manusia dan kehidupan yang tidak mungkin ada tanpa adanya yang menciptakan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita katakan dari sisi dasar yang sangat berbeda. Makanya kita katakan bahaya yang pertama itu juga adalah dari komunisme. Dan di permukaan apa yang terjadi? Kita tahu sejarah bagaimana komunisme itu mengambil jalan kekerasan. Bahkan Karl Marx mengatakan kekerasan adalah bidan untuk setiap masyarakat lama yang hamil tua dengan masyarakat baru. Jadi artinya orang-orang komunis itu kalau mereka misalnya ingin menentang sesuatu yang mereka tidak sesuai dengan pemahaman mereka, jalan mereka adalah jalan kekerasan. Karena bagi mereka dengan latar belakang mereka, contoh suatu tokohnya Karl Marx mengatakan kekerasan merupakan bidan, gitu kan. Dan contohnya banyak sekali fakta-fakta bagaimana kekerasan bahkan mungkin kekejian yang dilaksanakan oleh komunisme, gitu kan. Misalnya Lenin di Rusia sampai membantai 5.000 lebih rakyat Rusia tahun 17 sampai tahun 23. Stalin itu rakyat juga sama, membantai 46 juta rakyat Rusia, gitu kan. Belum lagi kita katakan Mao Zedong, kemudian Pol Pot di Kamboja, Najibullah misalnya di Afghanistan, begitu kan. Sampai kalau yang terdekat dengan Indonesia T30S, gitu kan. Bagaimana dulu para ulama bahkan para kiai itu menjadi salah satu bahkan katakan sasaran utama dari PKI, gitu kan. Jadi ini kita katakan justru seharusnya ini yang kita katakan merupakan pembuat masalah, bahkan merupakan bahaya laten. Dan Islam sejak ada di Indonesia lah kita katakan, atau bahkan di seluruh dunia itu, apa masalah yang dikatakan oleh Islam itu justru itu hanya merupakan stigmatisasi,
merupakan konspirasi yang memang sengaja, itu memang sengaja itu mereka aruskan. Tujuannya apa? Untuk memberikan pesan bahwa memang Islam